Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha amdatillahi wa rahmatihi wa risafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa nakhussu bi dzikri ila musannif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi fid darin wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wasyiratil mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi wa farrada ala kulli mu'min ay yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi. Ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilihi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-ra'ufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala sa'iril mursalin wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih di pasal kewajiban mengikuti nasihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, dirikan oleh Tamim Ad-Dari, atinun nasihah, atinun nasihah, atinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Diulangi sampai 3 kali. Sahabat penasaran bertanya, liman ya Rasulullah? Agama itu nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya Allah, nasihat untuk utusannya Allah, nasihat untuk para imamnya kaum muslimin, pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin, dan juga nasihat untuk orang awamnya kaum muslimin. Kemudian nasihat itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Busti adalah sebuah kalimat yang diibaratkan dengannya, yaitu dari bentuk kita mengharapkan kebaikan dari orang yang diberikan nasihat. Jadi kita memberikan nasihat, maka kita mengharapkan kebaikan daripada orang yang diberi nasihat tersebut. Maka agama itu nasihat kepada Allah, kepada kitabnya Allah, utusan Allah, imamnya kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Maka agama itu diibaratkan yaitu dari sejumlah bentuk kehendak akan adanya kebaikan lillahi dalam kita menjalin hubungan kepada Allah. Maka kemarin sudah kita kaji bersama
Fa nasihatullahi ta'ala sihatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyah. Nasihat kepada Allah, agama adalah nasihat kepada Allah, yaitu agama itu mengajarkan kepada kita sehingga i'tiqad kita sah, sehingga i'tiqad kita, keyakinan kita benar, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil wahdaniyati, dengan i'tiqad wahdaniyah, ya ini kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian kita mensetufi Allah dengan sifat-sifat yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita membersihkan Allah dari segala hal sifat yang tidak boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak layak sifat itu disematkan kepada Allah. Nasihat kita, nasihat agama kepada Allah atau untuk Allah, ini juga dengan kita mempelajari agama itu, kemudian kita akan memahami, mengerti perkara-perkara yang dicintai ataupun perkara-perkara yang kemudian memacu kita ke dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian kita paham, mengerti untuk menjauhkan diri dibenci oleh Allah. Kita lanjutkan, wan nasihatu li kitabihi. Adapun nasihat li kitabihi, kepada kitabnya Allah. Jadi agama itu nasihat untuk siapa? Untuk kitabnya Allah. Artinya al-imanu bihi, kita mengimani kepada kitabnya Allah. Kitab yang mana? Kitab yang Allah turunkan kepada utusan-utusannya. Ini kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Dawud yang Allah turunkan kepada, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kitab yang harus kita yakini, di samping lembaran-lembaran suhuf-suhuf ya yang Allah turunkan kepada utusan-utusan yang lain. Jadi nasihat kepada ataupun untuk kitabnya Allah itu artinya mengimani daripada kitab-kitabnya Allah, ya, terkhusus adalah Al-Qur'an. Wal amalu bima fihi, tidak hanya mengimani tetapi mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, yakni Al-Qur'an. Jadi kita mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Qur'an, baik hal yang bersifat perintah, larangan, penjelasan tentang yang halal dan haram, ya, mengikuti atau mengacu daripada materi-materi yang ada di dalam Al-Qur'an, meliputi tauhid, meliputi fikih ibadah, ya, fikih muamalah dan yang lain sebagainya, termasuk juga akhlak-akhlak, dan juga sekian banyak bagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an, sebagiannya adalah kisah-kisah orang Rasul terdahulu.
Di sana sekian banyak daripada ibroh ataupun pelajaran-pelajaran yang kemudian dari situ membangun akhlak kita. Wal amalu bima fihi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini enggak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita enggak memahami Al-Quran. Wa tahsinu tilawatahu, membaguskan bacaannya. Jadi nasihat agama itu nasihat kepada kitabnya Allah, artinya memacu kita orang yang beragama ini untuk bagaimana caranya bisa bagus di dalam membaca Al-Quran, memenuhi kaidah-kaidah tilawatil Quran, yaitu kita paham tentang makharijul huruf, sifat-sifatnya huruf Al-Quran, kita memahami tajwidul Quran, ya, panjang pendeknya dan yang lain sebagainya. Di dalam urusan Al-Quran ini tahapannya yang pertama kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabnya Allah, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitab la raiba fi, yang mana kitab itu tidak ada keraguan. Di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Min awwali suratil Fatihah ila akhiri suratin Nas, dari awalnya surah Al-Fatihah sampai akhirnya surah An-Nas. 114 surat, 30 juz. Ya. Baik hafal ataupun tidak, ya, kita harus meyakini itu semua adalah firman-Nya Allah dan tidak ada keraguan. Jadi kita mengimani. Bagaimana kita mengimani kitabnya Allah? Meyakini itu adalah dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran ini hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Setelah kita mengimani, maka kemudian kita dituntut untuk membaca. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca tulisan-tulisan yang lain, kitab-kitab yang lain, ataupun narasi-narasi yang lain. Di Al-Quran diatur, ya, mengucapkan kha itu diatur. Bagaimana cara mengucapkan za, ya, jangan sampai a'udzubillah, ya, za. Jadi a'udzubillah bukan a'udzubillah. Meskipun kita sering mendapatkan banyak di antara umat Islam yang membaca za itu seperti za, a'udzubillah. Nah, pertanyaannya, kalau bacaannya salah seperti itu, ini yang salah gurunya atau dianya yang salah? Harus dilihat. Jadi sisi bacaannya kita harus benar. Dari sisi bacaannya. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, adanya seorang penceramah yang menuntun bacaan Quran kepada jamaahnya. Ya mohon maaf, ya mohon maaf. Sejauh kita belajar tahsinul qiraah, maka bacaannya itu luar biasa, jauh dari kebenaran. Wakofnya tidak pada tempatnya, harokatnya salah, panjang pendeknya banyak yang salah. Kemudian tajwidnya, makharijul hurufnya
Ini apa namanya? Banyak yang tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Dan anehnya yang ngaji banyak. Ya. Jadi kalau ada orang salah dalam bacaan Quran, ini peluangnya boleh jadi yang salah gurunya, atau boleh jadi yang salah adalah murid atau santrinya. Ya. Maka kalau kita belajar khususnya tentang Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, baik dari sisi tafsirnya, kita harus paham betul guru kita seperti apa. Karena benar dan tidaknya pengetahuan seorang murid, seorang santri jamaah ini sangat tergantung kepada siapa yang mengajar. Karena orang yang mengajar itu tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga mengajar akhlak. Ya. Maka orang itu nanti seperti apa akhlaknya tergantung juga daripada gurunya. Jadi membaguskan kita di dalam membaca Al-Quran ini harus kita upayakan. Jangan sampai kita umat Islam yang Allah berikan Al-Quran, kita nggak bisa baca Al-Quran, atau kita baca tetapi bacaannya amburadul, tidak karuan. Bagaimana detailnya tentang huruf-huruf daripada Al-Quran, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dad, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Ya, dad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dad. Ya. Dad itu gimana diucapkannya? Ya. Yaitu sisi lidah itu menyentuh geraham. Waladdallin. Jadi bukan waladdallin. Jadi waladdallin. Dan tidak ada manusia siapapun yang fasihnya menyamai fasihnya Rasulullah, khusus huruf dad. Kalau huruf yang lain mungkin ya 11 12 dengan Nabi mungkin, tapi kalau dot, khususnya dot, ini terpaut jauh. Jadi membaguskan di dalam membaca Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Terus bagaimana kita mengamalkan kalau kita nggak ngerti? Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya enggak ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya tidak ngerti. Terus gimana mau mengamalkan? Ya, makanya taklim, belajar itu hal yang tidak pernah putus hukumnya, wajib. Ya. Wajib, tidak terpaut oleh waktu, tidak terbatas oleh waktu, kapanpun, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wattakhassu indahu, kemudian bersifat khusyuk, berlaku khusyuk, ya, indahu, ketika berada bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu maksudnya adalah di sini mushaf, ya, mushaf yang kita pegang itu. Jadi wattakhassu, khusyuk, merendahkan diri, kemudian merenungi apa yang kita baca. Wa ta'azzumu lahu, dan juga ta'zim, mengagungkan, memuliakan kepada Al-Quran. Ya.
mengagungkan daripada Al-Quran. Gimana bentuknya? Allah sendiri mengagungkan Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri mengagungkan Al-Quran. Bentuknya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf itu kecuali orang-orang yang memiliki suci. Ya, ini bentuk pengagungan. Artinya Al-Quran itu bukan sembarangan, mushaf itu bukan sembarangan, meskipun kertasnya sama dengan kertas buku pelajaran anak sekolah kita. Ya. Meskipun kertasnya sama, meskipun tintanya sama, dicetak oleh percetakan yang sama, tetapi kalau sudah berbentuk mushaf Al-Quran, di sana dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka kita umat Islam wajib takzim, wajib mengagungkan. Ya. Jadi menyentuh saja itu harus punya wudu. Maka bagaimana bentuknya? Lah, mengagungkan itu adalah sebuah ekspresi. Maka lain orang boleh jadi lain caranya. Ada orang yang mengagungkan orang itu dengan mencium tangannya. Ada juga tidak mencium tangannya, tetapi kalau berkata itu sambil menundukkan badan. Ya. Atau tidak menundukkan badan, tetapi memilih kata-kata yang lebih sopan. Ya, kalau kita orang Jawa itu ada toto kromo bahasa. Jadi kita ngomong dengan anak kecil, ngomong dengan orang seusia, ngomong dengan orang tua, itu mengucapkan kata yang maknanya sama, tetapi bentuk kalimatnya berbeda-beda. Ya. Di daerah yang lain juga saya yakin ya ada tingkatan-tingkatan dalam pemilihan kata dikaitkan dengan lawan bicara. Yaitu takdim. Kemudian bentuk takdim itu juga berbeda-beda. Saya dulu di pondok sowan kiai itu pakai celana panjang, yang penting pakai peci. Itu biasa. Duduknya di kursi samping kiai. Bahkan kalau pamit pulang, ya, itu tidak sowan ke dalam. Kiai keluar dari masjid habis ngimamin, itu kita bawa kertas, ditemui di jalan, minta izin pulang, minta tanda tangan Pak Yai. Ketika saya ngantar adik saya sowan kiai, itu masuk pintu rumah kiai, dari pintu itu sudah merangkak untuk salaman kepada kiai. Merangkak, ngesot. Dan ini adalah bentuk pengagungan, penghormatan kita kepada guru, kepada kiai yang ngajar kita. Dan bentuknya berbeda-beda. Ada yang cium tangan pakai tangan satu, ada yang cium tangan kedua tangan, ada yang cium tangan ya punggung dan telapaknya dibolak-balik. Ada yang saking mengagungkannya tidak cukup dicium tetapi sambil dipeluk. Nah, ini ekspresi, dan ekspresi itu berbeda-beda. Termasuk di dalam mengagungkan Al-Quran. Maka kita diajari guru-guru kita sebelum membaca Al-Quran, mushaf itu dicium. Ya, setelah selesai ditutup, dicium lagi. Ini ekspresi kita mengagungkan mushaf Al-Quran. Jadi jangan langsung disalahkan. Enggak ada itu zaman Nabi. Nabi tidak pernah mencium Al-Quran. Dia lupa. Kalau zaman Nabi, Al-Quran belum tersusun seperti hari ini, tidak berbentuk mushaf. Ya, dia lupa kalau Nabi membaca Quran, Nabi tidak menyentuh apapun, tidak membawa apapun,
karena Al-Quran itu otomatis keluar dari lisannya Nabi. Jadi kalau tuntutannya harus ada contoh dari Nabi, wah kita akan sangat kerepotan ya di dalam mengamalkan agama ini, sangat kerepotan. Jadi mengagungkan Al-Quran, termasuk mengagungkan Al-Quran, mushaf itu gimana kita meletakkan mushaf di rumah kita. Kalau di lemari bagian mana? Gitu ya. Ini diatur. Wa tafahumu maknahu, kemudian kita berusaha memahami makna kandungan Al-Quran. Wa tafaqquhu fihi, kita tafaqquh, paham juga ya, memahami ya, ngerti seluk-beluk hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Waddubu anhu min ta'wilil ghalin wa ta'nil mulhidin, dan kita menjauhkan diri, menjauhkan dari Al-Quran itu min ta'wilil ghalin, dari takwilnya orang-orang yang melewati batas. Jadi mentakwil Al-Quran itu sembarangan. Jadi mentakwil Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran tidak menggunakan ilmu. Padahal syaratnya orang mentakwil Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, itu ada syarat-syarat disiplin ilmu yang harus dipenuhi sebelumnya. Yang pertama, orang mau menafsirkan Al-Quran, dia harus hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran, dia nggak boleh menafsirkan sendiri Al-Quran. Yang kedua, hafal hadis, ya, kutubus sittah, hadis Bukhari hafal, berikut artinya, ya, hafal Quran berikut artinya, hafal hadis berikut artinya, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abu Dawud, hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain sebagainya, itu hafal berikut artinya. Kemudian paham ilmu nahwu shorof. Artinya apa? Bisa baca kitab kuning yang enggak ada harokatnya, itu bisa baca. Nanti paham ilmu balaghah, ilmu mantek, banyak syaratnya ya. Loh, sekarang kita baca kitab enggak ada harokat, tulisan Arab enggak ada harokat saja itu kebingungan. Kita berani mentakwil Al-Quran, ya, berani menafsirkan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana? Ya sudah, kita ngikuti tafsirnya yang sudah ada. Kita ngikuti tafsirnya Ibnu Katsir, kita ngikuti tafsirnya siapa, banyak ya, tafsir Munir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Misbah. Kita tinggal ngikut saja, kita baca, ngikut. Apalagi zaman modern ini, hampir seluruh tafsir itu sudah diterjemahkan dalam sekian banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kita ngikut, tidak usah menafsirkan sendiri. Kenapa? Takut dengan ancaman Nabi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan dirinya, mempersiapkan diri tempat duduknya itu di neraka. Jadi bawa kursi sendiri, ya, bawa, pokoknya itu tempatmu neraka, kita nata sendiri tempatnya, ya, seolah-olah seperti itu. Ini saking fatalnya orang yang menafsirkan Al-Quran tidak dengan landasan ilmu, yaitu sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Maka kemudian ayat-ayat Al-Quran dijual untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan politiknya, dan yang lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik, ya.
Ya, ini nasihat agama kepada kitabnya Allah. Ya, ini untuk kita mengimaninya, membacanya, menjauhkan diri dari takwil-takwil yang tidak semestinya. Kita juga mengagungkannya, khusyuk ya ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Khusyuk itu gerakan tubuhnya tenang, kemudian kita memahami maknanya, hanyut di dalam bacaan tersebut. Terus kalau nggak paham maknanya, baca saja sudah dapat pahala, dengan catatan bacaannya betul. Terus kalau belum betul bacaan Qur'annya, apakah nggak boleh baca Qur'an? Baca, tetapi tetap harus belajar, meskipun sebulan sekali. Status kita itu status orang yang sedang belajar. Yang nggak boleh itu nggak belajar sama sekali, baca salah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini semoga manfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan Al-Qur'an ini sesuai dengan namanya, yakni An-Nurul Mubin, cahaya yang bisa memberikan penjelasan kepada kita semua, hudan dan juga petunjuk, la raiba fih, yang mana Al-Qur'an kita yakini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kita bisa memahami Al-Qur'an, kita baguskan bacaan Al-Qur'an, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kita ahli Qur'an, insyaallah keluarga kita juga ahli Qur'an. Amin Allahumma amin. Dan besok di yaumil qiyamah kita dapatkan syafaatnya Al-Qur'anul Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Radiyallahu barakatuh.